Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa kabar terbaru seputar tim kesayangan kita, yakni The Blues Chelsea. Yang pertama, ya kita mulai dari kabar resminya Lewis Hall meninggalkan The Blues Chelsea. Ya, pemain ini merupakan pemain yang saya harap bakal menjadi bagian penting dari The Blues di masa yang akan datang. Di video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa PR Pochettino ya untuk memilih dua fullback kiri, ya saya memilih Ben Chilwell dan juga Lewis Hall. Saya berharap Pochettino memilih kedua pemain ini karena Marco Kurela tidak layak untuk menjadi pilihan di skuad The Blues Chelsea, sementara Ian Maatsen ya lebih baik mungkin dipinjamkan. Tetapi setelah melihat Ian Maatsen di pramusim ya dengan dimainkan di posisi flank, dan saya berharap ya Maatsen tetap dipertahankan, dia bisa bermain di flank kiri ataupun flank kanan ya. Jadi pemain ini merupakan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi atau yang biasa kita kenal dengan pemain versatile. Dan mengejutkan ya setelah Lewis Hall ini memperpanjang kontrak ya di Chelsea selama 6 tahun, dan akhirnya Newcastle masuk ya setelah hampir dipinjamkan ke Crystal Palace ya. Newcastle masuk dan ingin membeli Lewis Hall secara permanen ya, dan akhirnya ya dilansir dari Bobby Vincent, Lewis Hall menyelesaikan perpindahan pinjaman awal ke Newcastle United FC. Ya, jadi memang ya Lewis Hall ini datang ke Newcastle dengan status pinjaman satu musim. Tetapi harus dipahami kewajiban untuk membeli sekitar 35 juta pounds. Pemain berusia 18 tahun ini mendapatkan kesepakatan dengan klub masa kecilnya setelah tampil mengesankan bersama Chelsea musim lalu. Cukup disayangkan ya, pemain yang punya potensi harus dilepas ke tim rival. Dan Lewis Hall menjadi pemain yang kesekian ya yang telah memenangkan Academy Player of the Season di Chelsea yang meninggalkan The Blues. Ya, kita melihat Dominic Solanke, dia merupakan pemain terbaik Academy di tahun 2015 dan saat ini dia bermain untuk Bournemouth. Kemudian di 2016 ada Fikayo Tomori ya, yang saat ini berseragam AC Milan, dan Mason Mount di tahun 2017 saat ini bergabung bersama Manchester United. Di 2018 ya, di 2018 ada Reece James ya, dia masih berada di Chelsea saat ini dan menjadi kapten. Kemudian di 2019 ada Conor Gallagher, saat ini juga masih berada di Chelsea dan punya peluang untuk pindah ya, karena minat dari West Ham dan juga Tottenham Hotspur ini tidak bisa dikesampingkan ya, karena kedua tim ini membutuhkan kedalaman skuad ya di lini tengah. Kemudian ada Billy Gilmour, pemain terbaik Chelsea di tahun 2020 dan saat ini bermain untuk Brighton. Sementara Tino Livramento ya, pemain terbaik Chelsea Academy di tahun 2021, kini berseragam Newcastle United. Dan Lewis Hall ya merupakan pemain terbaik Academy Chelsea di tahun 2023 setelah sebelumnya Harvey Vale ya di musim 2022 ya, kini bermain untuk Bristol Rovers sebagai pemain pinjaman. Jadi Lewis Hall ini merupakan pemain terbaik Akademi Chelsea di musim 2023 atau di tahun 2023 ini, dan dia pun akhirnya keluar dari skuad The Blues. Jadi banyak pertanyaan, apakah Chelsea menjual semua pemain muda berbakatnya? Tentu tidak. Masih ada beberapa pemain yang masih bertahan di skuad The Blues saat ini dan merupakan tim Premier League ya yang mempunyai pemain akademi terbanyak di skuad. Ya, Levi Colwill,
masih berada di skuad Chelsea saat ini. Reece James, Ian Maatsen, Conor Gallagher, Armando Broja, ya, Trevoh Chalobah, Burstow. Ya, jadi masih ada sekitar 7 pemain ya yang berada, atau 8 pemain yang masih berada di skuad The Blues Chelsea saat ini. Jadi Chelsea tidak menjual semua pemainnya, tetapi dengan penjualan Lewis Hall ini membuat ya para fans ya sedikit khawatir, sedikit apa ya, kecewa karena mereka melihat ya pemain terbaik akademi dijual untuk mendatangkan pemain impor ya dengan harga yang cukup lumayan dan tampil ya dengan cukup mengecewakan. Ya, contoh Michael Mudryk didatangkan dengan harga yang lumayan, tetapi hasilnya sampai saat ini masih song. Ya, dia belum memberikan golnya di laga resmi untuk The Blues Chelsea. Ya, dan saya melihat pemain ini tidak layak untuk menjadi starting line up di squad The Blues. Ya, itu terlihat jelas ketika menghadapi West Ham United. Oke, kita ke kabar selanjutnya, di mana dikabarkan Pochettino masih menginginkan 2 pemain lagi untuk bisa didatangkan oleh The Blues di bursa transfer musim panas ini sebelum bursa transfer ditutup tanggal 1 September. Jadi masih ada sekitar 9 hari lagi ya untuk Chelsea bisa merekrut pemain. Jadi ada 2 pemain dan 2 posisi yang akan diisi, yakni posisi striker dan juga posisi pemain bernomor 10. Setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan kiper ya untuk menjadi pesaing dari Robert Sanchez, yakni Petrovic ya dari Columbus Crew ya, atau tidak New England Revolution kalau tidak salah ya, di MLS ya. Jadi pemain ini kalau saya melihat profilnya, kelebihan dari kiper ini refleksnya bagus, kemudian dia punya keunggulan dalam situasi adu penalti atau menghadapi sepakan penalti. Jadi ini yang kita butuhkan. Semoga dia bisa menjadi pesaing yang baik untuk Robert Sanchez ya, dan apabila Robert Sanchez tampil di bawah ekspektasi, tentu Petrovic bisa menjadi solusi untuk Chelsea di beberapa pertandingan yang akan datang. Oke, jadi ada 2 posisi ya, striker dan juga pemain bernomor 10. Kabarnya pemain bernomor 10 yang saat ini menduduki list teratas untuk didatangkan oleh The Blues Chelsea sebelum tutupnya bursa transfer, yakni Ryan Cherki dan juga Muhammad Kudus. Ya, 2 pemain ini sudah lama dikaitkan dengan The Blues ya, Muhammad Kudus, kemudian Ryan Cherki ya, hanya harganya yang masih terlalu mahal menurut manajemen The Blues sehingga Ryan Cherki ini gagal didatangkan di awal bursa transfer ya. Tetapi dengan cederanya Christopher Nkunku, kemudian cederanya Carney Chukwuemeka, ini membuat Chelsea mempercepat ya untuk mendapatkan pemain bernomor 10 baru yang bisa bermain sebagai winger juga ya. Jadi Ryan Cherki menurut saya dan Muhammad Kudus merupakan pilihan yang tepat. Jadi menurut saya siapapun yang didatangkan The Blues Chelsea ya, entah itu Ryan Cherki dan Muhammad Kudus, semoga saja bisa mengangkat ya permainan The Blues Chelsea dan bisa menjadi tandem yang baik untuk Nicholas Jackson di lini depan The Blues. Sementara untuk posisi striker ya, ada nama yang mencuat yakni Florin Balogun ya dari Arsenal. Tetapi kalau saya melihat ya, ketimbang kita mendatangkan Florin Balogun dari Arsenal yang kabarnya Arsenal ingin menjual ya Florin Balogun ini dengan harga 50 juta pounds, ya mending kita mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus. Apalagi kita hanya tukar tambah ya dengan Romelu Lukaku yang sudah mencapai kesepakatan secara personal dengan kubu Juventus. Ya, jadi jika disuruh memilih antara
Balogun dan juga Dusan Vlahovic. Ya, saya memilih Dusan Vlahovic sebagai new striker The Blues Chelsea musim ini. Tapi saya masih berharap Nicolas Jackson akan menjadi striker utama The Blues Chelsea di musim ini. Ya, saya masih percaya bahwa dia akan menjadi pemain hebat ya, seperti legenda kita Didier Drogba ya, dimana Didier Drogba juga di laga awalnya bersama The Blues belum mencetak gol, di laga kedua juga belum mencetak gol. Nanti di laga ketiga ketika dia menghadapi tim promosi dia mampu mencetak gol, dan ini merupakan kesempatan untuk Nicolas Jackson ya untuk memperlihatkan bahwa dia merupakan pemain yang mungkin akan lebih besar dari Didier Drogba atau tidak menyamai ya prestasi dari legenda Chelsea tersebut, ya legenda kita yakni Didier Drogba. Kemudian ada kabar yang cukup menggembirakan ya untuk kita fans, di mana Benoit Badiashile dan juga Armando Broja sudah mulai latihan bersama skuad ya. Jadi opsi di lini pertahanan kita ya akan bertambah seiring pulihnya Benoit Badiashile. Jadi apabila Axel Disasi ini tidak merubah ya cara bermainnya, kemungkinan besar dia bakal digantikan oleh Benoit Badiashile. Karena Benoit Badiashile sejauh ini ya di musim kemarin bermain sangat baik di lini pertahanan The Blues Chelsea. Jadi sangat cocok jika dia bisa berduet ya dengan Levi Colwill di center back The Blues Chelsea ya, musim ini. Ya, karena kita tidak bisa berharap terlalu banyak ke Thiago Silva ya, karena faktor umur. Bukan pemain ini tidak bagus, tetapi faktor umur, dia tidak mungkin bisa bermain di setiap minggu di kerasnya Premier League ya. Jadi semoga di laga menghadapi Luton Town nanti ya Chelsea bisa meraih hasil positif ya, bisa meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Dan semoga Pochettino bermain dengan skema andalannya 4-2-3-1. Dan saya berharap Moises Caicedo menebus kesalahannya dengan tampil baik di pertandingan menghadapi Luton Town. Ya, jadi itu harapan kita sebagai fans ya. Di samping kita tetap berharap bahwa Chelsea akan mendatangkan pemain baru di akhir bursa transfer ya. Jadi masih ada sekitar 9 hari sebelum bursa transfer ditutup, dan tentu kita berharap Ryan Cherki atau Dusan Vlahovic yang akan datang ke skuad The Blues musim ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.